warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar sahabat RAM dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, baik yang ada di rumah maupun yang sedang dalam perjalanan atau melakukan aktivitas. Kembali lagi dalam YouTube channel Ramla Official, di mana kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang hukum, kejadian-kejadian hukum, dan edukasi mengenai hukum yang sedang terjadi atau yang teman-teman pertanyakan di Ramla Official. Ada Bang Ram, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat-sehat pengacara. Hari ini kita akan membahas mengenai fenomena hukum yang sedang hits ya Bang. Sahabat Ram ada yang bertanya mengenai apa sih yang dimaksud dengan unlawful killing, mengenai kasus yang terbunuhnya 6 laskar FPI. Ternyata ada pernyataan dari kepolisian ini termasuk pidana unlawful killing. Sebenarnya itu unlawful killing itu apa sih Bang dalam ilmu hukumnya? Alhamdulillah, terima kasih Bu Siti dan seluruh pemirsa sahabat RAM dimanapun berada yang terus mengikuti dan menjadikan Ramla Official tempat untuk bertanya dan sama-sama mencari solusi terhadap masalah hukum yang terjadi baik bagi pemirsa dan seluruh masyarakat yang ada. Terkait dengan pertanyaan tadi tentang unlawful killing, kita juga berkesempatan untuk menegaskan karena sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa penembakan 6 laskar FPI. Kemarin kita tidak tegas menyebutkan lokus tempatnya. Dalam kesempatan ini sebelum kita menjawab pengerti unlawful killing, kita mau menegaskan bahwa peristiwa penembakan 6 laskar FPI pada tanggal 7 Desember 2020 itu lokusnya tempatnya itu di tol kilometer 50 Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, unlawful killing ini secara garis besarnya adalah pembunuhan di luar proses hukum. Jadi pembunuhan ini dilakukan tanpa ada proses hukum yang ditetapkan gitu. Unlawful killing ini memiliki beberapa ciri-ciri, yang diantaranya perbuatannya itu menyebabkan adanya kematian. Yang kedua adalah dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah. Yang ketiga, pelakunya adalah aparat negara. Yang keempat adalah tindakannya menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Itulah pengertian dan cirinya. Oleh karena itu, secara garis besar tadi, unlawful killing adalah pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum yang mengakibatkan kematian bagi orang lain tanpa ada putusan pengadilan. Jadi inisiatif oknum-oknum penegak hukum saja. Itulah yang dimaksud dengan unlawful killing. Kita Ramla Official sangat mengapresiasi pihak kepolisian yang telah tegas, profesional menindaklanjuti hasil rekomendasi Komnas HAM dan hasil investigasi penyelidikan oleh pihak penyidik dari kepolisian yang telah menetapkan 3 oknum polisi atas peristiwa unlawful killing terhadap 6 laskar FPI di kilometer 50 Cikampek. Walaupun sebagian kita menyayangkan karena kurang adanya keterbukaan. Kita sudah mendengarkan hasil press release-nya pihak kepolisian yang tidak secara tegas menjelaskan siapa 3 orang tersangka dari peristiwa kematiannya 6 laskar FPI. Tetap kita mengapresiasi terhadap kebijakan dan tindakan pihak kepolisian dengan menetapkan oknum kepolisian sebagai tersangka. Itulah tujuan tadi, kita berharap dibuka secara jelas siapa oknum polisi. Walaupun tadi kita sudah mengetahui dari 3 oknum polisi ini ada yang telah meninggal dunia. Terhadap yang meninggal dunia secara hukum memang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena dia sudah meninggal dunia. Yang kita soroti sekarang 2 oknum pihak kepolisian. Siapa identitas dari 3 kepolisian supaya publik bisa memantau. Karena kita ketahui dari 2 tersangka ini tidak dilakukan penahanan sehingga publik tidak bisa memantau, mengontrol proses penegakan hukum terhadap pelaku unlawful killing ini. Kita sudah
tahu pengertian unlawful killing tadi Bang. Jadi Iya. hukuman untuk 3 orang tersangka itu termasuk ke dalam pasal mana Bang? Untuk oknum polisi yang ditetapkan tersangka tadi, di luar yang meninggal dunia, di luar dari itu karena kita ketahui secara hukum tidak bisa lagi dituntut secara pidana. Untuk 2 oknum pihak kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka unlawful killing tadi, sesuai dengan press release-nya pihak kepolisian, kita ketahui ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 351 ayat 3 dan pasal 338 KUHP. Pasal 351 ayat 3 adalah penganiayaan jika mengakibatkan matinya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi penganiayaan yang dilakukan itu mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Nanti dalam proses persidangan apabila ditemukan bukti bahwa perbuatannya itu direncanakan, terencana, terukur, sistematis, maka bisa juga diterapkan dengan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau paling lama hukuman tertentu selama 20 tahun. Hukuman ini yang nantinya diterapkan bagi pelaku unlawful killing oknum polisi yang membunuh 6 laskar FPI. Kita berharap pihak kepolisian dengan segera melakukan penahanan terhadap tersangka dan mengumumkan inisial tersangka tersebut sehingga publik bisa mengetahui dan memantau sejauh mana proses penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan 6 laskar FPI tadi. Akan tetapi sekali lagi kita sangat mengapresiasi kepada pihak polisi yang cepat, tegas, profesional melakukan penindakan terhadap oknum polisi yang membunuh 6 laskar FPI ini sehingga kedepannya tidak terjadi dan tidak terulang seperti kejadian 6 laskar FPI kedepannya. Untuk sahabat RAM yang sudah bertanya, semoga jawabannya ini dapat memberikan edukasi mengenai ilmu pengetahuan hukum yang baru ya mengenai unlawful killing. Dan sahabat RAM yang lain boleh banget untuk ya kalau yang punya pertanyaan mengenai hukum boleh tulis aja di kolom komentar atau bertanya langsung melalui Instagram atau WhatsApp ke Ramlaw Official. Ya. Sampai di sini YouTube channel kita hari ini kita akan membahas segmen-segmen yang baru di minggu selanjutnya. Terima kasih untuk sahabat RAM semuanya dan sekali lagi dan saya tidak bosan juga untuk teman-teman yang baru bergabung untuk terus dukung YouTube channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe dan juga share ke seluruh sosial media teman-teman. Sampai di sini, Salam Cakrawala Hukum.